Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Aryani Pasaribu, SSMPD. Saya salah seorang dosen tetap pada program studi S1 Fisioterapi Stikes Siti Hajar di Medan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Teknologi Informasi Kesehatan. Sebagai dosen pada program studi fisioterapi, tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan ini memiliki bobot 3 SKS, yang dibagi 2 SKS teori dan 1 SKS praktek, dengan kode mata kuliah SH.5.05. Saya akan menjelaskan luaran yang diharapkan serta model pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan ini. Mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan adalah mata kuliah yang membahas pemanfaatan teknologi komputer, jaringan, aplikasi, dan sistem informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, mengolah, serta menukar data kesehatan agar pelayanan medis lebih efektif, efisien, aman, dan berbasis bukti. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan yaitu sistem DAI yang merupakan singkatan dari Delivery Interaction Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Interaction adalah interaksi dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa satu dengan yang lainnya. Assessment merupakan adanya pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi untuk menunjukkan tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Strategi pembelajaran yang saya terapkan adalah 1. Menjelaskan dan memberikan contoh melalui slide PowerPoint dan demonstrasi secara langsung. 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktekkan secara langsung dari materi teori. Hal ini merupakan dilakukan mahasiswa untuk dilaksanakan secara langsung dari uraian teori. Deskripsi mata kuliah ini adalah membahas konsep, aplikasi, dan inovasi teknologi informasi kesehatan dalam pelayanan fisioterapi. Mahasiswa akan mengeksplorasi sistem digital seperti EMR, telerehabilitasi, big data, dan AI, serta mendesain solusi digital berbasis permasalahan nyata. Pembelajaran ini dilakukan berbasis student-centered learning melalui pendekatan PBL dan PJBL. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan 1. Mahasiswa mampu mengkaji konsep dasar teknologi informasi dalam konteks pelayanan kesehatan. 2. Mahasiswa mampu mengoperasikan perangkat lunak perkantoran. 3. Mahasiswa mampu menganalisis peran dan fungsi teknologi informasi dalam pengelolaan data pasien dan pelayanan fisioterapi. 4. Mahasiswa mampu mengevaluasi aspek legal, etika, dan keamanan data dalam penggunaan teknologi informasi kesehatan di bidang fisioterapi. 5. Mahasiswa mampu menerapkan perangkat lunak dan sistem informasi kesehatan dalam proses dokumentasi dan edukasi pasien fisioterapi. 6. Mahasiswa mampu mengembangkan proyek berbasis kasus. Untuk mendukung proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan berbagai macam literatur, modul pembelajaran, jurnal penelitian yang relevan dengan aktivitas pembelajaran, atau dengan model delivery yang akan saya lakukan. Selanjutnya,
Pada aspek interaction, saya menggunakan student center learning yang menekankan mahasiswa terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga mereka mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Adapun indikator penilaian dari mata kuliah ini adalah partisipan 10%, tugas 10%, praktik 25%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Materi pembelajaran teknologi informasi kesehatan yang ada di dalam video ini adalah materi pertemuan kedua yang akan membahas tentang konsep dasar teknologi informasi kesehatan dan e-health. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sebelum pembelajaran, kita absen dulu ya. Pandi, Krisnadi, Felix, Raffi, Azari, Alira, Yolanda, Tia, Diwinita, hadir. Ami, hadir. Wanda, Chandra. Oke. Hari ini pertemuan kita yang kedua. Ya. Waktu pertemuan yang pertama tentang apa? Peran tim dalam layanan kesehatan dan sutra. Pada materi sebelumnya, bagaimana perkembangan TIK berkontribusi dalam meningkatkan akses layanan kesehatan khususnya di daerah terpencil. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Oke, Fandi. Jadi Bu, perkembangan teknologi informasi kesehatan memungkinkan layanan kesehatan itu menjangkau daerah terpencil. Bisa melalui telemedicine, aplikasi konsultasi online, dan rekam medis elektronik berbasis cloud. Nah, dengan adanya teknologi ini, pasien di daerah dengan keterbatasan tenaga medis bisa tetap dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis, memperoleh diagnosis awal, bahkan mendapatkan resep secara digital. Dan hal ini mempercepat akses layanan kesehatan tanpa harus menempuh jarak jauh ke fasilitas kesehatan besar. Benar ya. Jadi untuk bisa menjangkau ke daerah-daerah yang terpencil bisa menggunakan apa? Seperti telemedicine. Ya, kalau untuk dokter, halo dok, gitu. Jadi yang masyarakat kita yang ada di daerah terpencil tidak perlu lagi harus pergi ke kota. Mereka harus mengeluarkan biaya untuk pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas. Saya akan bertanya lagi mengenai materi kita yang sebelumnya. Menurut kalian, apa contoh konkret pemanfaatan TIK yang membuat layanan kesehatan lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh masyarakat? Mbak Siti jawab tadi pertanyaannya. Bu, kalau untuk contoh konkret itu kita keseharian bisa kita jumpai ada aplikasi mobile health atau mHealth yang memungkinkan pasien melakukan pendaftaran online, memantau jadwal kontrol, berkonsultasi dengan tenaga medis, hingga mengakses hasil laboratorium secara real time. Selain itu, penggunaan EMR atau Electronic Medical Record mempercepat proses administrasi, mengurangi biaya pencatatan manual, dan memastikan data pasien mudah diakses oleh tenaga medis di berbagai fasilitas kesehatan. Benar sekali ya. Berarti kalian sudah memahami dari materi kita yang sebelumnya ya. Saya lanjutkan kita ke materi kita yang pertemuan kedua mengenai konsep dasar TIK kesehatan dan e-health. Nampak slide-nya? Tujuan pembelajaran ini nanti kalian juga bisa menyajikan nanti hasil studi literatur dalam bentuk infografis yang informatif dan menarik. Itu nanti akan kalian jalani dalam praktek setelah 2 SKS ini ya. 1 SKS
akan ada prakteknya. Lanjut kita mengenai pengertian TIK di bidang kesehatan ya. Kalau di bidang kesehatan, peran TIK itu diantaranya adalah sistem informasi rumah sakit yang berintegrasi atau SIMRS. Oke, sistem informasi rumah sakit atau SIM yang terintegrasi yaitu sistem berbasis TIK yang menghubungkan seluruh unit pelayanan dan administrasi di rumah sakit dalam satu platform digital. Dari gambar SIMRS ini dalam satu platform semuanya. Misalnya dari pendaftaran itu langsung diketik masuk ke online ya. Fisioterapi untuk kalian nanti fisioterapis. Jadi tidak lagi manual seperti sebelum-sebelumnya. Sejak COVID-19 itu sudah mulailah kita menggunakan platform. Jadi pasien itu tidak perlu lagi datang ke klinik atau ke rumah sakit, baik itu untuk rehab, kalian khususnya ya yang fisioterapis, cukup dari platform yang sudah disediakan. Yang kedua, rekam medis elektronik yang aman dan mudah diakses. Nah ini semuanya sudah ada di dalam satu platform. Contoh seperti catatan dokter, resume medis, kemudian dari radiologinya, kemudian dari pelayanannya, kemudian dari UGD-nya, itu semua ada dalam satu platform. Nanti kalau kalian punya JKN, kalian bisa lihat JKN itu ya. Kalau di JKN, kalian nggak perlu lagi sibuk lagi mendaftar. Nah, kita tinggal mendaftar dari handphone aja. Nggak perlu lagi, nanti kelemahan, enggak. Sudah ada nomor pendaftaran, tinggal kalian nanti daftar ulang. Ini tunjukkan aja nomornya, ini saya udah daftar secara online. Nah, data pendaftaran, kemudian diarahkan kalian ke bagaimana ya, kalian mau ke poliklinik mana. Itu kalau yang pakai JKN ya, yang masih ada di kota, yang misalnya malas untuk ngantri gitu. Tapi kalau yang misalnya di pedesaan yang jauh, yang tidak mungkin bisa, dia bisa langsung konsultasi. Kalian bisa terapis, tapi nanti kalian harus buat sendiri videonya, bagaimana mengatasi misalnya low back pain, itu udah kalian buat videonya. Yang ketiga yaitu telemedicine untuk konsultasi jarak jauh. Itu tadi kalau misalnya ada pasien yang mau konsultasi, misalnya Pak Ilir nih tangannya, dia sudah konsultasi aja sama ahlinya. Kalian ahlinya, kalian adalah calon fisioterapis, tapi sebelumnya kalian sudah buat ya, sudah buat platformnya, kemudian kalian sudah daftar dan sudah masukkan video-video kalian. Nah, itu nanti pasien kalian itu tidak perlu lagi harus datang ke klinik kalian. Ya, tetap nanti kalian dapat juga dari pembayaran dari platform yang sudah kalian buat. Dari beberapa slide yang sudah saya paparkan tadi, ada yang mau bertanya? Viola, coba apa yang mau ditanya? Apa saja contoh platform untuk fisioterapi? Platform yang untuk kalian fisioterapi, karena banyak ya platform ya, untuk Halodoc, untuk apotik, itu ada semua untuk konsultasi ada, tapi untuk fisioterapi memang agak jarang. Yang ada itu seperti ini, Fisiotrik, kemudian Fisiokonek, kemudian fisioterapi. Fisiokonek ini dari Australia, kemudian kalau ini dari Indonesia, Fisiotrik ini dari Amerika. Nah ini semua bisa digunakan walaupun produknya dari luar negeri. Nah ini bisa digunakan untuk kalian sebagai calon fisioterapis. Tapi nanti saya berusaha mengarahkan kalian akan membuat satu platform, ya walaupun sederhana gitu, akan saya arahkan ke situ. Tapi untuk sementara dibuat dulu secara literaturnya atau mininya aja dulu, belum sampai ke ininya ya, ke cara pembuatan platform itu nanti pada saat pembelajaran kita yang
terakhir kali itu bisa kalian gunakan atau kalian coba-cobalah buka platformnya sebelum kalian menciptakan. Saya mengarahkan kalian bisa menjadi pencipta platform walaupun sederhana, misalnya hanya untuk kalangan kita dulu gitu ya, paling tidak seperti itu yang akan saya arahkan kepada kalian. Ruang lingkup TIK kesehatan itu pengolahan data pasien, maksudnya pengolahan data itu mengintegrasi pengumpulan, penyimpanan dan analisis data pasien untuk didiagnosa akurat dan perawatan yang personal. Jadi pengolahan data ruang lingkup dari TIK itu teknologi informasi komunikasi yang akan ada di platform kalian itu. Media pertama pengolahan data pasien yang akan diadakan. Kemudian komunikasi digital ruang lingkupnya. Apa itu? Memfasilitasi komunikasi instan dan aman antara tenaga kesehatan dan pasien. Jadi kalian nanti menciptakan suatu alat itu bisa aman, tidak bocor data dari pasien ataupun data dari rumah sakit. Kemudian dukungan keputusan klinis, menyediakan informasi yang relevan dan real time, mendukung pengambilan keputusan klinis dan manajemen kesehatan yang optimal. Kita masuk ke perkembangan e-health. Perkembangan e-health telah berevolusi dari sistem informasi itu mulai dari COVID ya. Mulai dari COVID itu mulai berkembang e-health itu. Kalian aja belum menggunakan ya. Itu sebenarnya sudah berlangsung mulai dari pasca pandemi. Kita nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi mau berobat bagaimana? Itulah sudah ada digital health-nya. Telemedicine, konsultasi dokter via video atau chat. Kemudian telerehab, sesi terapi fisik jarak jauh. Nah ini untuk kalian calon fisioterapis, pasien-pasien kalian bisa melakukan telerehabilitas. Kemudian aplikasi kesehatan mobile, pelacakan kebugaran dan janji temu. Nah itu kalau selama ini misalnya kalau kita mendaftar, kalau BPJS lagi ya, ramai tuh datang jam 7 pagi. Buat pendaftaran sekarang nggak perlu lagi, cukup secara online. Sudah daftar nomornya, baru nanti datang. Nah itu kalau untuk janji temu. Nah ini dia digital health-nya ya. Dari satu platform itu nanti kalian bisa komunikasi dengan dokter, bisa ada menggunakan alat jantung kita sehat tidak, ya ada alatnya. Kemudian seperti ini bisa chat ke dokternya langsung, ya walaupun misalnya dengan perantara si perawat dulu baru ke dokternya. Masuk ke manfaat dari e-health. Manfaatnya apa sih e-health itu untuk kita ataupun untuk pasien? Ya, satu, koordinasi cepat. Maksudnya mempercepat pertukaran data antara fasilitas kesehatan, memastikan perawat yang terpadu. Jadi pergerakannya itu cepat ya, mengkoordinasi secara cepat. Tidak perlu harus misalnya lah udah ke tempat kalian fisioterapis harus kan pikir dulu ke bagian ini pendaftaran, dia udah daftar belum? Nggak belum. Ataupun misalnya dia udah bayar belum? Itu sudah ada di dalam satu platform itu. Kemudian manfaat lain, penghematan biaya, ya jelas penghematan biaya. Nggak perlu lagi harus ke tempat klinik atau ke rumah sakit, dia hanya tinggal menggunakan platform. Kemudian untuk kualitas layanan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, kepuasan pasien melalui akses yang lebih baik dan perawatan personal. Ya, ini maksudnya dengan e-health kualitas layanan itu semakin bertingkat. Karena apa? Semakin bertambah. Karena kan selalu ada evaluasi ya dalam produk satu platform itu. Evaluasinya apa? Bagaimana supaya mempermudahkan pasien lagi? Udah dipermudahkan lagi. Bagaimana caranya? Itulah nanti tugas-tugas, memang sebenarnya tugas-tugas seorang IT, tapi kalau bisa kalian seorang fisioterapis melakukannya, why not? Kenapa tidak? Ya, sambil kalian ada seorang fisioterapis, kalian bisa juga menciptakan alat yang memang untuk kalian. Kan khusus untuk kalian fisioterapis. Bagaimana yang mempermudahkan pasien dan mempermudahkan kalian juga. Tetap alat ke kalian, ya.
tetap kalian bisa melayani si pasien. Kalian akan bisa lihat paparan contoh implementasi TIK di fisioterapi di bidang kalian. Contohnya apa? Seperti ini, rehabilitasi interaktif. Ini kan pasien bisa berinteraksi langsung dengan kalian. Halo Kakak Yola, misalnya nih pasien, gimana nih? Oh belum berkurang-kurang loh backpain saya. Nah, itu langsung konsultasi dia. Walaupun hanya di layar, tapi seperti kita berbicara ibarat video call, apa bedanya? Nah, kalian kasih lagi arahan bagaimana kalian berikan misalnya videonya, coba lakukan seperti ini ya Ibu. Nah, itu dia berkonsultasi seakan-akan langsung jumpa layar, padahal yang dihadapinya hanyalah layar laptop atau komputer. Kemudian video tutorial dan aplikasi. Nah, bisa juga kalian langsung. Oke, Bapak, misalnya dia ngeluh nih, kok nggak sembuh-sembuh ya? Itu sama kalian. Misalnya kalian bilang, Pak Anto, sebentar ya, saya cobakan. Bapak ikut gerakan saya ya, kalian lakukan gerakan, kemudian ikutin ya. Nah, seakan-akan dia ada di hadapan kalian. Ya padahal layar. Nah itu bisa video tutorial langsung diaplikasikan ke pasien. Kemudian untuk monitoring perkembangan, ya, kalian bisa melihat perkembangan si pasien. Pertemuan pertama, oke, dia belum bisa, misalnya seperti tegak lurus. Pertemuan kedua, ternyata dia udah mulai begini nih. Pertemuan ketiga sudah lurus badannya. Tadinya kayak gini, kan kesakitan di pinggangnya. Terus, nah, jalan pun sudah mulai normal. Seperti itu ya, untuk monitoring perkembangannya. Itu monitoring kalian tetap lakukan di dalam aplikasi itu agar si pasien juga tahu perkembangan dia selama melakukan pengobatan fisioterapi kepada kalian. Kesimpulan dan langkah-langkah berikutnya. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu transformasi layanan. TIK dan EHAT adalah kunci fundamental dalam mentransformasi layanan kesehatan modern, menjadikannya lebih responsif dan inklusif. Jadi transformasi layanan ini dia kunci yang sangat fundamental untuk layanan yang modern. Kemudian dukungan komprehensif, yaitu optimalisasi manfaat, memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat, pelatihan berkelanjutan dan regulasi. Ini maksudnya infrastruktur, jadi misalnya peralatan-peralatannya yang untuk latihan itu semakin ditingkatkan dan semakin diperbanyak. Sudah saya sampaikan sampai kesimpulan. Ada yang mau bertanya? Ada yang tidak paham dengan materi yang sudah saya berikan? Hari? Saya ingin bertanya Bu, apa sih Bu manfaat TIK bagi kami seorang fisioterapi? Manfaat TIK untuk kalian calon-calon fisioterapis itu, satu, meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan untuk kalian. Yang kedua, mempercepat komunikasi kalian ya antara pasien dengan kalian. Yang ketiga, memperluas jangkauan layanan kalian sebagai seorang fisioterapis ke daerah-daerah terpencil. Ya, di daerah-daerah yang misalnya tempat kalian lah, di kampung halaman kalian yang jauh dari rumah sakit. Walaupun ada rumah sakit itu kliniknya, tapi tidak ada fisioterapis. Nah, kalianlah itu dengan menggunakan platform. Kemudian memberikan pengalaman terapi yang lebih personal dan berkelanjutan. Itu maksudnya berkelanjutan, tidak sampai di situ aja ya, terus menerus secara kontinu. Oke, bisa dipahami? Dari semua materi kan 2 SKS sudah saya paparkan. Satu SKS kalian laksanakan praktek. Prakteknya seperti ini. Ini ada 2, tapi dibagi 2. Dalam satu kelas ini dibagi 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2.
Dan di kelompok 1 ini kan ada 2 tugas ini, study literature. Yang pertama kalian bisa bagi 2 lagi nih, yang kelompok 1 tadi. Bisa yang kelompok A, 1A, ini cari minimal 3 sumber ilmiah, jurnal buku, laporan WHO, atau kementerian yang membahas tentang definisi, perkembangan IHAP, kemudian implementasi IHAP di bidang fisioterapi jika memungkinkan. Itu dari kelompok 1, 1A. Yang kelompok 1, 1B ini kalian buat ringkasan 300 atau sampai 500, jangan lebih ya, yang mencakup tentang konseptik kesehatan, kemudian jenis dan contoh IHAP, kemudian tantangan dan peluang implementasi di Indonesia. Yang ini 3 ini kata-katanya tidak lebih dari 500 kata. Kan bisa dilihat dari Word ya, berapa kata. Untuk kelompok 2, infografis, tugas kalian infografis, buat infografis berisi rangkuman visual. Nah ini boleh juga dibagi 2 juga ya. 2A tugasnya nih buat infografis apa aja, definisi kesehatan, kemudian diagram, icon, ilustrasi, misalnya alur penggunaan IL, kemudian manfaat penggunaan untuk 2A. 2B ini tools yang disarankan. Nah ini dari ini masukkanlah kembali tugas dari 2B. Bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi untuk 2 tugas yang dibagi ke tim 1 dan tim 2, apakah pengumpulannya satu? Masing-masing satu atau mahasiswanya juga? Kumpulan ini cukup 1 ya, 1A, misalnya 2A, 2B, 1 aja. Nah ini 1A, 1B, 1 aja. Dari pertemuan kita yang kedua ini sudah kita bahas semua materi, dan materi sebelumnya juga kalian sudah kuasai. Saya harap tugas bisalah kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari pertemuan kedua ini kalian bisa mengidentifikasikan tik itu di bidang fisioterapi di bidang kalian ya, dengan adanya tugas seperti study literatur, kemudian infografis. Jadi kalian semakin paham, walaupun ini bukan di bidang kalian teknologi informasi ya, tapi saya harap itu bisa membarengi kalian dalam fisioterapis kalian. Skill kalian adalah fisioterapis, nanti bisa menjadi alat kalian teknologi informasi ini. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan Ida Aryani Pasaribu, SSMPD. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.